Saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Syarifun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk video kali ini sahabat-sahabat, memang betul-betul si Bahar Smith ini melakukan penghinaan terhadap para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, di mana pengajian-pengajian mereka menghasut orang sampai pada terdoktrin muridnya untuk melakukan penghasutan juga, yaitu menganggap bahwa belajar pada satu orang habaib yang bodoh katanya sama posisinya belajar pada 70 kiai yang alim atau ulama yang alim. Saya kira ini betul-betul pembodohan sahabat-sahabat, dan pantas untuk kita nyatakan bahwa inilah orang-orang yang harus kita lawan bersama sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat videonya. Ini semakin kesini kalau saya mengira itu kayaknya dia sedang sakit jiwa. Semakin kesini kita biarkan Bahar Smith ini malah melakukan pembunuhan terhadap para kiai. Ini serius. Ini Bahar bin Smith sedang melakukan pembunuhan terhadap kiai. Membunuh tanpa menyentuh. Membunuh kehormatan para kiai. Membunuh, Masya Allah, membunuh karakter para kiai. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Syarifun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Terus aja, ini saya sebagai orang awam nih ya, saya sebagai orang awam, terus aja nistakan kiai-kiai, ulama-ulama. Terus aja ciptakan bahwa ulama kiai yang ada di Nuswantoro ini adalah KW. Ini kan sebuah statement yang menyakiti. Kok nggak menghormati sih? Bo, jangan kayak begitu. Ini lama-lama umat itu bisa berontak loh. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Meskipun ada seorang Habib yang bodoh sekalipun, bodoh berarti potensinya bisa menyesatkan. Itu ukurannya sama dengan 70 kiai. Masya Allah, kok lama-lama ulama-ulama kami, kiai-kiai kami kok jadi budak lama-lama. Dianggap budak sama orang-orang seperti itu. Masya Allah, sakit rasanya. Jawaban ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apakah Habib bodoh atau orang alim yang mengamalkan ilmunya yang lebih utama? Dan kalau kedua orang ini bertemu di satu tempat, mana yang harus saya utamakan? Habib bodoh atau orang alim yang ngamalin ilmu? Mana yang harus didahulukan? Beliau hanya jawab dengan hadis Rasulullah. Apa kata beliau? Qaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang Quraisy. Siapa yang Quraisy? Para habaib. Ini maksudnya tuh statement kayak begitu tuh apa? Saya tanya. Oh, biar terlihat itu kiai-kiai, biar KW gitu kan? Oh, nanti umat biar merujuknya semuanya kepada kami sebagai cucu Nabi, begitu kan? Makanya buktikan, dia cucu Nabi asli apa palsu? Buktikan bahwa Bani Alawi adalah benar-benar merupakan keturunan Nabi. Hal-hal semacam inilah doktrin-doktrin biadab yang terus digaungkan untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai budak. Inilah yang membuat kita begitu keras bersuara, menuntut pembuktian supaya mereka diuji apakah mereka kaum Ba'alawi merupakan benar-benar keturunan dari baginda Nabi. Kita menuntut siapapun yang berkompeten dalam hal pengujian, baik dari kalangan ulama maupun umaro, supaya mengadakan pembuktian tersebut guna membendung arogansi mereka yang tiada henti-hentinya, menandakan martabat kita sebagai bangsa pribumi Nusantara.
Para ulama pun bersuaralah, lihat umat kalian semua yang ada di bawah. Umatmu bukanlah seperti dirimu yang memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi situasi yang sangat menyakitkan ini. Ketika golongan mereka merendahkan martabat kalian semua, mungkin semua itu tidak akan berpengaruh buat pribadi kalian. Tapi lihatlah umat yang ada di bawah, betapa bergejolak suasana hatinya melihat para kiai ulama yang begitu dimuliakannya direndahkan serendah-rendahnya oleh manusia-manusia durjana yang mengklaim dirinya keturunan dari baginda Nabi tercinta. Para ulama sekali lagi mohon lihatlah umat panjenengan semua yang ada di bawah. Kita paham betul bagaimana suasana hati mereka. Bangsa pribumi Nusantara khususnya yang ada di bumi Pulau Jawa memandang para kiainya bukan hanya sekedar ulama yang dimuliakan dalam segi agama. Para kiai bagi bangsa pribumi kita bisa diibaratkan merupakan raja-raja kecil yang ada di Nusantara. Berani mengusik sang raja, maka nyawalah yang akan menjadi taruhan demi membela kehormatan sang raja yang begitu dimuliakannya. Maka dari itu para ulama bersuaralah, jangan terus membiarkan umatmu yang ada di bawah terus menahan rasa sakit di dalam hatinya, yang sudah pasti sewaktu-waktu akan bisa meledak jika mereka tak mampu lagi menahan rasa sakit yang terus disimpan di dalam hatinya. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana doktrin atau pengajian yang mereka lakukan. Nah, ini yang jadi persoalan karena menganggap bahwa kiai pribumi itu tidak apa ya, tidak lebih karomah daripada habaib itu. Yang dari Yaman itu, yang orang-orang yang dari Yaman itu. Dan ini pasti kita akan menyatakan hal ini yang harus kita lawan sebagai warga pribumi karena terlalu menghina jati diri para ulama kita, para kiai-kiai kita di Indonesia. Itu yang pertama sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya adalah sekaitan dengan, saya kira ini adalah model perbudakan yang dia coba bangun di negara kita. Ini kan contoh perbudakan yang mereka lakukan. Dan saya kira ini jangan dibiarkan. Saya kira ini tidak diberikan lagi ruang orang-orang yang seperti ini yang melakukan perbudakan hanya karena ingin dia dihormati, ingin dia dihargai di Indonesia. Yang terakhir sahabat-sahabat, harus diingat bahwa mereka itu adalah kaum pendatang. Si Bahar dan CS-nya ini adalah kaum pendatang urban yang datang di sini, yang hanya cari hidup di tanah Indonesia. Yang sepantasnya dan sewajarnya mereka sudah harus tinggalkan Indonesia karena atas penghinaan-penghinaan yang mereka lakukan. Dan saya kira ayat-ayat yang dia gunakan itu, hadis-hadis yang dia gunakan itu adalah hadis-hadis dalam kerangka untuk mengangkat kaum-kaum mereka. Nah, ini yang harus kita nyatakan perlawanan bagi habaib atau habib yang menyampaikan hal-hal yang seperti ini sahabat-sahabat. Karena ini hanya adalah ceramah yang melakukan membangun narasi kebencian pada para ulama-ulama kita. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.